Salam sejahtera bagi sahabat GPIB. Jumpa kembali dalam program acara Night Call dari Departemen Pelkes GPIB bersama saya Pendeta Ruth Yuliana Maradia Panese yang saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Torsina, Surabaya. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di keheningan malam hari ini ya Bapa, kami datang ke hadapan tahta kekudusan-Mu. Bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan, bimbingan dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam seluruh aktivitas yang telah kami lakukan. Kini sebelum kami melepas kepenatan tubuh kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian dari-Mu ya Allah, agar kami dimampukan untuk dapat mendengar dengan sungguh-sungguh akan firman-Mu. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan itu dalam setiap panggilan dan pengutusan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 hingga 8 yang menyatakan, pada zaman Samhagar bin Anat, pada zaman Yael kafilah tidak ada lagi. Orang yang melakukan perjalanan menempuh jalan yang berputar-putar. Dusun di Israel sunyi sepi, ya sunyi sepi. Sampai aku, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih ilah-ilah baru, terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya satu perisai atau tombak pun tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya nyanyian yang dilantunkan oleh seseorang itu menggambarkan akan apa yang sedang ia pikirkan atau rasakan. Ataupun nyanyian yang dilantunkan itu juga dapat mewujudkan suatu tekad dan keyakinan yang ada dalam hidup seseorang. Sehingga lewat nyanyian kita dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh si penyanyi tersebut. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8 masih merupakan bagian dari nyanyian yang dilantunkan oleh Deborah dan Barak. Ada suatu kisah di balik nyanyian Deborah dan Barak, yaitu Israel yang sedang mengalami kepahitan dalam hidup akibat penderitaan dan rasa tidak aman. Akibat tekanan dan ancaman dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dalam situasi yang demikian, Tuhan Allah memanggil dan mengutus hamba-Nya, yaitu Deborah, untuk membawa Israel keluar dari situasi kesulitan dan penderitaan tersebut. Deborah dan Barak pun dengan keyakinan yang kuat terhadap janji dan penyertaan Tuhan Allah mengalahkan musuh-musuh Israel. Olehnya nyanyian Deborah dan Barak ini membuat suatu pernyataan iman tentang janji dan kuasa Tuhan dalam pengalaman hidup mereka yang dialami dan disaksikan oleh mereka. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya Israel yang pernah mengalami saat-saat sulit, menderita, dan terancam. Kita pun pasti pernah mengalami keadaan yang demikian. Terkadang situasi sulit dan menderita dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan umat-Nya
agar umatnya tidak bergantung pada dirinya sendiri. Tetapi umatnya sadar bahwa hanya dengan mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan saja, mereka dapat dipulihkan hidupnya. Tuhan Allah dapat memakai siapa saja, entah itu laki-laki atau perempuan, untuk menolong setiap umatnya keluar dari situasi sulit dan menderita. Dan ketika kuasa Tuhan dinyatakan, maka yang tidak mungkin sekalipun menjadi mungkin. Itulah yang dialami Israel di bawah kepemimpinan Deborah, seorang perempuan yang setia terhadap panggilan dan pengutusan Tuhan. Keyakinan Deborah terhadap janji dan kuasa Tuhan Allah yang menjadi dasar dalam kehidupannya untuk memimpin Israel melawan setiap musuh-musuh yang ada. Dan pada akhirnya keyakinan itu jugalah yang memberikan kemenangan kepada Deborah. Nyanyian Deborah ini mengungkapkan kunci keberhasilan Deborah dan Barak dalam memimpin Israel, yaitu keyakinan iman akan kuasa dan janji Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin atas Israel. Sungguh kualitas pemimpin yang luar biasa, yang tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tetapi pemimpin yang setia dan percaya terhadap setiap janji dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Pemimpin yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin agak susah kita menemukan kualitas pemimpin yang demikian untuk saat ini. Sebab kebanyakan pemimpin yang ada saat ini lebih menonjolkan kehebatan diri sendiri dan kuasa yang dimilikinya dipakai untuk mencari kenyamanan dan kebahagiaan diri sendiri. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah nyanyian iman dari Deborah dan Barak itu menjadi nyanyian iman bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menjelang persidangan Sinode Raya pada bulan Oktober yang akan datang. Sehingga boleh menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas yang terbaik. Pemimpin yang percaya pada kuasa dan janji penyertaan Tuhan. Serta pemimpin yang mengutamakan kepentingan dan masa depan dari GPIB. Bukanlah pemimpin yang mengandalkan kehebatannya sendiri. Pemimpin yang hanya memikirkan kenyamanannya diri sendiri. Mari sahabat GPIB, kita berdoa untuk hal tersebut. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau saat ini kami sebagai umat-Mu boleh dinasehati dan diingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan dapat memakai berbagai keadaan dalam hidup kami untuk menyadarkan kami tentang betapa besar kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Tuhan juga berkuasa menetapkan pilihan dan panggilannya kepada siapa saja sebagai alat di tangan Tuhan untuk menolong kehidupan umat-Nya. Kami berterima kasih sudah dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu saat ini, bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan umat-Nya. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sering kali mengecewakan Tuhan dengan menunjukkan sikap ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami sebagai umat-Mu. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam seluruh aktivitas yang telah kami lakukan mulai pagi hingga malam ini. Sungguh penyertaan-Mu sangat sempurna dalam hidup kami. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu itu terus berlanjut dalam kehidupan kami seterusnya. Saat ini kami mau menyerahkan sahabat-sahabat GPIB yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Mungkin itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pendidikan, pergumulan pekerjaan, pergumulan sakit penyakit, dan pergumulan dalam pelayanan. Tuhan Yesus, kami percaya di balik setiap pergumulan yang kami hadapi,
ada pertolongan dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Sebab itulah janji penyertaan-Mu bagi kehidupan umat-Mu. Oleh karena itu, kami memohon jangan pernah tinggalkan dan biarkan kami melangkah dengan kekuatan dan pikiran kami sendiri. Kami juga menyatukan hati kami, menyerahkan akan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam segala tantangan dan pengharapan ke depan. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu nyata bagi GPIB, sehingga GPIB sungguh-sungguh dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi dunia, di mana Tuhan menghadirkan dan mengutus GPIB. Secara khusus kami mendoakan untuk rencana persidangan Sinode Raya pada akhir bulan Oktober ini di Makassar. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode dan panitia pelaksana persidangan Sinode Raya dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk terlaksananya persidangan ini. Biarlah pertolongan dan anugerah Tuhan melimpah. Demikian halnya dengan utusan-utusan dari setiap jemaat yang akan hadir. Biarlah mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Sehingga melalui persidangan sinode ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk masa depan GPIB, juga dapat menentukan pemimpin-pemimpin yang berkualitas demi kemajuan GPIB ke depan. Demikian halnya kami serahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Memberkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka pun memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, setia dan mengandalkan Tuhan, sehingga sebagai rakyat yang dipimpin, kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan harapan kami ke dalam kuasa-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu saja, sebab kami percaya kehendak Tuhan pastilah yang terbaik bagi kami umat-Mu. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah program acara Night Call pada saat ini. Selamat beristirahat, selalu sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.